Halo, Assalamualaikum teman-teman Islam. Alhamdulillah masih Islam. Sekarang kita ketemu sama Mbak Surini. Hai. Ngobrol-ngobrol santai lah. Dengan Bang. Ngobrolin apa gitu malam nih? Enaknya apa? Lanjut Apa? bahasa Jambi. Apa kisah yang sampai hari ini kami belum tahu, Bro? Hah? Kisah apa nih? Kisah perjalanan kau di lapangan atau apa? Saya kan masuk sponsor. Terima kasih sponsor sih. Yang bisa kau bagikan malam hari ini. Keseruan. Tidak usah, yang sedih boleh. Yang buat kami baper boleh gitu nah. Jangan yang senang-senang aja. Atau kau mau ceritain kawan kau gitu nah. Gibah itu. Iya, udah apa juga. Ya. Mau tahu apa dari aku? Apapun gitu nah. Kurang ajar. Kayak mana nih Fer? Aku harus cerita apa? Gini, kau sudah merasa punya otot sekarang? Iya aku kemarin climbing loh guys. Guys. Oh, jadi apa namanya tuh? Panjat tebing. Ya Gimana pengalaman panjat tebingnya? seru. Ternyata bakat terpendamku di situ. Itu efek dari biasa di lapangan atau kemana? Enggak sih, kayak wishlist aja, pengen nyobain gimana sih climbing itu, panjat tebing itu. Bukan gara-gara Siapa yang ngajakin kemarin? Sebenarnya ya Atau memang sebelumnya sudah pernah? Atau itu baru pertama kali? belum pernah, ya makanya itu di usia 27 tahun tiba-tiba jadi atlet, bener loh. Tapi kan itu bukan atlet kan itu kan? Atlet. Cuman hobi kan? Iya, Kamu maksudnya jadi atlet istilahnya apa, yang Beda? tren. Hobi baru. Hah? kamu mau jadi atlet apa? Kawan aku be yang dulu pengen jadi duta be akhirnya tercampakkan gitu. Enggak, hobi aja sih. Sekarang dia jadi duta pajak. Masa kau sekarang pengen jadi atlet tiba-tiba gitu? Iya, untuk ngisi itu aja, untuk cari sensasi baru gitu kan di usia segini gitu kan, gali-gali apa sih Berarti gitu. dalam rangka eksplorasi diri. Iya benar. Ternyata menyenangkan. Menyenangkan. Boleh dicoba sih, worth it. Kalau kau pengen coba Ben, dia agak berisi dikit lah, jangan Aku soalnya kurus-kurusnya. takut ketinggian masalahnya. Di situ dilatihnya. Biar karena kalau jatuh dari ketinggian itu sakit. Aja. Apalagi Lebih kalau baik tak misalnya- usah mencoba. Apalagi kalau Harus misalnya coba. mencintai seseorang itu dari rasa yang paling tinggi tiba-tiba dicampain. Siapa Sakitnya tuh? rasanya. Jadi kesibukan sekarang apa Mbak Surini? Masih ikut ini kegiatan penelitian Penelitian. ya Penelitian di di kawasan KCBN kita. kawasan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi. Benar. Salah Kau satu peneliti? SDM-nya. Hah? Kau peneliti? Harapannya gitu. Kau peneliti atau budak peneliti? Ini? Enggak gitu dong. Mana yang baiknya? Belajar jadi peneliti kali. Belajar jadi peneliti. Oke. Tercatat ya. Sekarang apa yang coba digali peneliti di Candi Muaro Jambi itu? Apa yang coba dicari tahu para peneliti sekarang? Secara umum ya. Kalau secara umum ya jelas untuk inilah melihat bagaimana sih kawasan Percandian Muaro Jambi itu. Masih ini sih riset-riset. Soalnya kayaknya masih banyak yang harus digali, Masih banyak yang harus digali. yang harus dicari tahu. Karena menarik sih kawasan ini. Sejauh ini mungkin kira-kira sudah berapa persen penelitiannya Aduh, untuk mengungkap sejarah Kabupaten Muaro Jambi itu, Candi Muaro Jambi. soalnya selain luas juga banyak hal yang menarik di sana gitu, yang perlu dicari tahu lagi, digali lagi. Apa contohnya hal yang menarik dari Candi Muaro Jambi? Aduh berat nih. Perannya bertanya bapak ya. Iya. Kan dia ngomong menarik kan, jadi aku pengen tahu apa sih yang menarik.
Mungkin kawan-kawan taunya kalau candi itu Borobudur, Prambanan. Nah, ini ada Candi Muara Jambi. Apa sih yang menarik dari Candi Muara Jambi itu? Laporin, Waduh. harus taurin. Katanya Selain- peneliti tadi. Oh, kan belajar baru. Mau belajar jadi peneliti. Iya, siapa tahu jadi peneliti beneran. Mana tahu ada dipanggil lah Kalau dengan yang pusat tuh. iya, aduh. Ini ya, maksudnya selain kawasannya luas, apalagi yang digadangkan kan luas ke Asia Tenggara ya, untuk KCBN kita itu. Terus tuh banyak hal-hal yang menarik sih dari kawasan itu. Salah satunya kayak mana kanalnya, aliran airnya, sungainya, aktivitasnya yang dulu tuh seperti apa sih ya. Itu menarik sih. Terus bangunannya, temuan-temuan keramiknya, dan masih banyak sih yang harus dicari tahu. Kira-kira sejauh ini apa yang sudah terungkap dari penelitian itu? Kan Dari kanal-kanal yang Mbak sebutkan tadi, dari candi-candinya, itu apa yang sudah terungkap dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada? ini kalau untuk risetnya kan masih termasuk awal ya kalau untuk kanal di kawasan Percandian Muara Jambi. Jadi masih butuh penelitian lebih lanjut sih. Sepanjang PR. Sepanjang. Ya, Jangan soalnya kau harapkan tuntas hari ini. Kira apa sih yang bisa di-share dari Kalau yang sejarah yang di Muara pemimpin Jambi hari ini itu? sudah akan tuntas. Kalau penelitian Muara Jambi itu masih akan terus berlanjut. soalnya dari bangunan satu ke bangunan yang lainnya di Muara Jambi itu ada kaitannya dengan aliran air itu tadi, saling terhubung lah. dengan kanal-kanal tadi Ya, kan? ya Emang aliran-aliran air. pertanyaan aku, tahun depan kau diajak lagi? Nggak tahu. Oh, udah tahu. Ya, Gitu ya. tapi sudah berusaha sebaik mungkin ya. Iya. Tapi kan kita masih belajar. Setidaknya mencoba lah ya. Ya harus. Mencoba dan terus mencoba hingga akhirnya tidak dipakai kembali. Oh, Enggak. Yang jelas kan ya udah seneng aja sih berkontribusi dalam perekaman data arkeologi di kawasan itu. tercatat tak tuh? Hmm? Tercatat tak? Saya usahakan ya Pak. Oh, sebagai peneliti di tahun 2024 Oh. Ada lah di laporan gitu. ada lah situ. Di laporan. Tapi tulisannya D dan KKK. Ya, Kakak ya. DKK. ya kita lihat 10 tahun ke depan mungkin ada namaku kali ya. Bisa jadi. Jadi aku mau nanya, sampai hari ini aku juga masih bingung. Kenapa? Candi Muara Jambi itu kan agama Hindu Buddha, Sudah. ya kan? Ya. Buddha kata Mbak peneliti Buddha. Buddha. Bukan Hindu. Buddha ya. Beda. Hindu dengan Itu Buddha. kan bawah ya, Masa-masanya Buddha ya. kali ya, masa-masanya Ah. ya. Ini klaim sepihak Berarti ya. ini tinggalan umat Buddha pada masa itu. Nah, ini Latar Buddha ya. belakang keagamaannya ya. Deal ya, Buddha. Ya berdasarkan Oke, penelitian deal. sebelumnya Sudah. kan. Yang jadi pertanyaan aku, setahu aku orang Muara Jambi itu sampai hari ini Islam. Kapan pertanyaan aku dia pindah dari Buddha ke Islam? Transisinya ya. Nah, itu yang harus dicari tahu sih, Bang. Kan kita masih awal nih, masih banyak yang harus dicari tahu. Kalau udah sampai ke masa kini berarti berapa abad kita harus lihat transisinya itu. Jadi sampai hari ini belum ketemu tuh garis penghubungnya, Belum sampai situ mungkin. belum sampai situ. Ya. Jadi kita masih gali candinya baik. Ya, masih fokus kepada objeknya ya. Itu kan kita balik lagi ke manusianya lagi kan. Kalau air sungainya itu kayak mana? Air sungai kenapa? Itu masih air atau sudah sungai? Kalau untuk kondisinya saat ini itu udah mengalami pendangkalan. Jadi mungkin di musim-musim tertentu baru ada air dia. Oh, jadi itu cuma air, bukan sungai yang mengalir. Ya Bang, yang Abang harapin apa sih? Harapannya kan sungai Batanghari sih yang ngalir. Pasti karena dia sangat dekat dengan Sungai Batanghari kan. Perjanjian itu kan termasuk ini ya di aliran das Batanghari ya. Berarti kanal-kanal yang ada sekarang di Muara Jambi itu buatan atau Siapa yang alami buat? secara alam? Nah, kita harus cari tahu nih, ini siapa yang buat? Jangan kanal? loh.
itu buatan apa tidak dulu gitu. Oh iya, ini Bukan- buatan atau tidak? Bukannya kalau sudah disebut kanal itu artinya buatan manusia? Buatan manusia berarti. Fiturnya. Buatan ter. Pertanyaannya siapa yang buat? Ya manusia pendukung di masa itulah. Bukan Rini yang buat. Kalau untuk saat ini ya, karena kita ngelakuin penggalian ya, beberapa kali penggalian, test fit, jatuhnya kita kayak mengulang aktivitas yang dulu. Berarti Rini sang pembuat kanal. Berat itu. Ya mungkin nanti aku bisa bicara ya ke generasi selanjutnya. Kalau ini emak lo yang gali gitu kan. Oh, iya. Berarti bisa dikatakan kanal-kanal ini fungsinya untuk menghubungkan antar candi tadi yang tersebar. Mungkin bisa jadi asumsi awal kali ya. Kalau untuk Mungkin interpretasi masih jauh kan. transportasi dulu kan pakai sampan, pakai perahu kan. Ya mungkin banyak aktivitas perairan di situ. Ada yang mancing nggak? Kalau untuk saat ini dari yang kita lihat banyak orang mancing di sana. Ikannya ikan apa? Ikannya ya, aku lupa nama ikannya bang. Hah? Tapi ada beberapa ikan yang memang di daerah itu memang ini sih. Hidup. Ya hidup lah. Nah, aku lebih tertarik tadi masalah ini. Ikan. Kenapa masyarakat sekarang semuanya hampir mungkin 100% di Muara Jambi itu sudah Islam sekarang kan? Waduh. Apakah Islam. itu masyarakat yang berbeda dari masa candi itu atau mereka sempat pindah agama gitu? Kayaknya ada fase di mana masa itu ada rumpangnya nih, kosong mungkin ya. Sampai pada akhirnya ada Ini lagi. nyambung nih, Ber. Kayak cerita One Piece. Hah? Abad Kekosongan. kekosongan berarti ya? Iya ya. Abad kekosongan. Ini mungkin ya kita berpikir Mbak ini nggak ngikutin aja. One Piece ya? Hah? Nggak ngikutin One Piece? Enggak, pengen sih cuman kayaknya udah Ya, kejauhan ya. tapi bisa sih. Iya. Kalau Jangan-jangan banyak- ada bajak laut di situ. Pada masa itu. Kapalnya ada loh. Ada kapal ya? Ada ukiran ini bentuk kapal di batanya sih. Oh, menarik. Ya. Itu apakah masyarakatnya yang berbeda? Tadi ada abad kekosongan, Muara Jambinya ditinggal, terus datang pendatang yang sudah beragama Islam, atau memang ada perubahan agama di sini? Ya kan yang Itu kita ada agama. nggak tahu Ateis. ya. Ateis? Mungkin. Ya kan yang lagi kita cari tahu fase di mana sebelum bangunan-bangunan itu dibangun, saat bangunan itu dibangun, saat bangunan itu digunakan, setelah bangunan ditinggalkan, dan saat ini. Berarti dari hasil penelitian tuh candi dibangun abad berapa? Wah, aduh berat ini. Gitu. Kan Aku- Ini ada. sudah dilakukan penelitian kan? Iya, Tadi Mbak Suri ini bilang masa dibangunnya sekian, masa apa beraktivitas masyarakatnya berapa gitu. itu masih. Kira-kira dari temuan-temuan yang ada sekarang, peneliti bisa nggak menyimpulkan Candi Muara Jambi itu aktifnya mulai abad keberapa sih? Itu yang aku belum bisa ngomongin ya. Mungkin ada yang lebih berhak dan lebih pantas ngomongin itu. Berarti Anda tidak pantas. Belum mungkin. Oh, belum pantas. Karena- Kamu yang pantas ya? Masih Ya, aku belajar, harus Pak. Mbak Suri ini membaca masih lagi, belajar ini. riset lagi. Tapi toh. kan pasti Mbak Suri ini sudah pernah baca penelitian-penelitian sebelumnya yang Ya, dilakukan oleh mungkin saya- senior-seniornya kan. Ya, cuman saya tidak berani ya untuk itu. Mungkin Ya maksudnya kan cuma mengungkapkan kuning. hasil penelitian mereka juga nggak masalah. ya penelitian juga masih berlangsung dan juga masih banyak yang harus disinkronkan untuk masa itu. Jadi ya yang jelas untuk setiap candinya itu berbeda masa sih, kayak pembangunannya nggak serentak kalau dari teman-teman. Gitu aja sih aku bisa ngomongnya ya. Jadi ini tidak ada kaitan dengan yang bangunan candi yang dibangun dalam satu malam itu. Oh, apa Rojonggrang? Rojonggrang. Roro Jonggrang. Tidak ada kaitan dengan itu. Tidak serempak ini berarti pembangunannya. Itu tuh candi Kayaknya mana? ada Candi ini. Prambanan. Prambanan ya. Akhirnya ini serempak nih pembangunannya. Jadi kebetulan kemarin itu kan 999 ya.
kurang satu lagi kan 1.000. Ya, Berarti Candi Muaro Jambi nih ketinggalan kemarin pas pembangunan. Kalau di Muaro Jambi ada berapa candi Pak Sudi? Sejauh ini yang sudah ditemukan. kalau sudah dibugar ya, lebih dari 9 yang sudah dibugar kayaknya. Cuman kan kita punya banyak menapo ya, sekitar 80, 70 sampai 80-an menapo yang terdata. Cuman kan itu masih banyak banget tuh. Berarti itu PR-nya. bakalan dipugar semua. Hah? Bakalan dipugar semua menampung-menampung yang ada. Tergantung kebijakan sih. Susah kalau kita ngomongin kebijakan tuh kan. Iya kan Bisa perkembangan. berubah-berubah dalam semalam juga sih kebijakan. Nah itu sama ceritanya. Dengan Iya, kasus Bang. Roro Jonggrang. Ah, kasus Roro Dengan Jonggrang kasus itu kebijakan hukum. Bisa Dia berubah bisa dalam berubah semalam. itu. Yang tadinya 9 bisa jadi 10 malam ini. Nah, Nambah. Kita tidak tergantung tahu malam ini bisa berubah gitu. tergantung kondisi pemerintah dan politik kali ya. Hah? Karena kebijakannya di sana bisa mempengaruhi riset-riset yang ada kan. Dana riset ke sana ya. Berarti Iya. tergantung kebijakan pemerintah nih. Tergantung situasi politik dan pemerintah kali ya. Tergantung warna juga nih. Aku nggak tahu karena soal itu. Bisa jadi kalau warnanya merah beda lagi, kuning beda lagi. Ya mungkin Hijau berarti jalan. ini bukan sekedar warna ya. Oh, ini bukan sekedar warna. Anjir loh. Agak aneh ya. Kok aneh. Pak Sudi ini sudah berapa lama melakukan penelitian di Candi Muaro Jambi ini? Aku masih untuk ikut penelitian itu dari tahun 2022. 22, 23, 24, sudah 2 tahun. Berapa 2 tahun? Sudah cukup berpengalaman kan 2 tahun. 2 tahun. Masih banyak yang belum tahu masih belajar. 2 tahun. 2 tahun. Kok enggak merasa kesepian selama 2 tahun itu? Kenapa? Kan rame yang ikut membugar. Iya. Rame ya? Enggak, maksud aku, kau pernah kepikiran untuk berbicara dengan batu bata ya, selama 2 tahun itu? Atau kau sudah mengerti bahasa batu bata? Sehingga akhirnya menarik. Loh kan kajian arkeologi itu benda ya, otomatis ya kita komunikasinya sama benda kan. Komunikasi dengan benda. Ya. Iya kan identifikasi. Iya, Ini, iya, iya. Nah. ini agak mistik. Agak lain ini Mistik. namanya. Berbicara dengan batu bata. Menghasilkan banyak narasi, cerita kan dari kita melihat benda-benda itu toh. Jadi selama 2 tahun itu pernah ada Anda dimimpiin gitu dengan batu bata berjalan atau semen yang melekat gitu atau kuning telok lah di situ, ada nggak? Atau mungkin hal-hal yang di luar nalar mungkin. Ini nggak bisa dimasukkan akal nih. Nggak bisa masuk akal, tapi pikiran bisa. So, Jadi masuk. Jadi bata sebanyak itu bahannya dari mana aja, buatnya di mana? itu masih belum terjawab penelitian. Belum. Nah sekarang pertanyaan aku tadi, pernah ada Anda didatengin oleh Mbah di sana? Saya pernah ini. Pernah ini apa namanya? Disenggol aja sih. Disenggol Mbah? Enggak. Senggolnya kayak mana? Udah, itu kata ini sih, kata orang. Orang pintar. Iya. S3 dia. Disenggol Mbah gara-gara Aktivitasnya ngangkatin bata, ngurusin bata, mindahin bata. Bata tuh sudah beratus-ratus tahun. Oh iya. Jadi kalau Berabad. disenggol Mbah tadi itu apa yang kira-kira pesan Mbah tadi? Enggak ada. Hah? Aku ngerasa gak enak badan aja. Udah padahal. Iya. Jadi Mbah tuh ninggalin wasiat gitu. Enggak sih, saya berharapnya ada wangsitnya sih. Astagfirullahaladzim, enggak boleh gitu. Jadi tahun depan Mbah, tolong Mbah Minta nomor togel di situ. tinggalin wasiat dikit. Cuman ada kawan aku dikasih wasiat sampai hari ini agak gitulah. Susah disebut Tahu nggak sih kita nemuin boneka kaki. kaki apa namanya yang dibentuk-bentuk tuh, Apa tuh? ada kain putih. Santet. Bisa jadi Oh, kemarin ketemu itu. ada tuh ketemu.
dibungkus kain putih. Iya, kayak boneka gitu. Isinya Isinya apa? kemarin, Belum sempat dibuka. Enggak berani dibuka. nah langsung kami buang dong. Cuman kami lepas talinya. Enggak loh, Hah? lepas tali. Nah katanya biar lepas harus dilepas talinya Itu posisinya di dalam tanah. di dalam tanah. Terus ada foto. Enggak. Udah dong. Boneka tuh, Bay. Itu memang boneka. Boneka bentuk figurin. Boneka dililit Di Kali. lokasi candinya, Mbak. Ya, Pas digali, melakukan penggalian ketemu boneka. berarti kan masih ada aktivitas itu. terus ngambil bonekanya kayak mana? Kan lagi ekskavasi toh? Pakai cangkul. Nggak boleh pakai cangkul. Boleh cangkul. Boleh. Nggak boleh. Penggalian arkeologi Nggak itu nggak boleh boleh. pakai cangkul. Boleh Nggak pakai cangkul. boleh. Tapi pakai petel. Pakai scrap, Nah, sejenis cangkul tapi. sudip. Tapi rasanya nggak kayak itu sih. Iyalah, itu tuh penelitian serius bang. Serius. Serius. Jangan serius-serius gila. Weh, Kalau lama-lama penelitian. Emang kenapa kalau pakai cangkul penelitiannya? Menggalinya pakai cangkul, Pak? lebih ke ini sih takutnya ketika kita menemukan artefak atau benda-benda tinggalan itu jadi rusak karena alat yang kita pakai. Udah boleh pakai cangkul. Sebisa Tapi mungkin lama lah jangan. kalau cuma pakai centong semen tuh. Ini tergantung fleksibel di lapangan ya. Kita punya prioritas tertentu gitu Jadi kalau untuk penggunaan teknologi Makanya itu. penelitiannya lama ya. Ya kan serius. Karena gali sedikit-sedikit, Iya. sesenti ya. senti pakai cangkul lebih enggak. Seumur hidup lah itu penelitiannya. Harusnya ya, Kapan? Jadi cangkul nggak boleh nih ya? harusnya. Sumpah. Tergantung kondisi sih. Tergantung kondisi. Iya. Kalau Terus terpaksa boleh lah, dikit-dikit ya. tapi ya harus diperhatikan juga. Itu tadi tujuannya untuk biar tidak merusak benda tadi. Iya. Karena kan benda tuh rapuh kan. Kan sudah berabad-abad. Betul. Menarik nih, menarik. Berarti memang nggak boleh nih cangkul ya. Berarti yang melakukan Harusnya tidak boleh. penggalian tuh harus peneliti, Mbak. Atau masyarakat luar boleh melakukan penggalian dimanapun. Pakai cangkul loh. Misalnya ada masyarakat di halaman rumahnya ada candi nih, aku mau gali, boleh nggak? Boleh. Pakai cangkul. Kan tapi biasanya kan kita dapat laporan terkait temuan-temuan juga dari masyarakat. Karena aktivitas penggalian sumur atau apa gitu biasanya ditemukan artefak tadi baru mereka melapor ke kantor. Bisa dilaporkan kemana tuh, Mbak? Kalau misalnya ada kawan-kawan yang ini ketemu di lahan kebunnya mungkin kan, lagi buka kebun, Kalau itu ya Cangkul. ketemu candi misalnya kan, bisa mungkin dilaporkan ketemu kemana? candi. Ke polisi. bisa juga. Maksudnya bisa. lebih ke perangkat desa. Untuk awal ya. Sebelum perangkat desa langsung naik ke balai pelestarian atau dinas-dinas. Oh, dinas-dinas juga bisa ya. Ya. Itu ada polisinya juga. Hah? Ada polisinya. Untuk Polisi jaga budaya itu. bukannya ada memang ya inselnya? Ada. Ada. Untuk Jadi dia- menangani kasus-kasus. Jadi dia bawa apa pentongan. Itu kayak mana nih? Aku belum pernah ketemu ya. Aku nggak bisa jawab nih. Itu masih Orang misteri itu. orang di bidang itu. Kita cek itu nanti. Dia harus ikut akpol juga, enggak? Polisi cagar budaya itu tadi. Kemungkinan. Diksar. Iya, apa namanya? Tes polisi itu apa? Hah? Ini. Ya akpol lah kan, akademi polisi. Iya, itu asrama itu pendidikan. Pendidikan ya. Dia harus Apa pendidikan. tesnya sama dengan Penyidik tes? dak? Penyidik dak? Nggak tahu. Untuk menangani kasus-kasus yang terjadi terhadap artefak-artefak tinggalan arkeologi. Kepolisian. Berarti status mereka sebenarnya polisi. Bisa jadi arkeolog yang jadi polisi tadi. Jadi dia bawa garis lain gitu kemana-mana. Mungkin aku Polis belum lain. nanya ya. Polisi lain nggak Kan bisa, Bang. Itu terjadi. bisa. Jadi sekarang itu hari ini kan 2 tahun nih ngikut penelitian di sana. Ya. Ujungnya ini di tahun ini sampai mana? Apanya nih bang? Hah? Penelitiannya? Kegiatannya? Kegiatannya. Iya.
Ini untuk di kawasan KCBN ini sih masih proses riset pemugaran itu sih. Cuman di sini juga ada aktivitas kayak geologi, kayak biologi untuk vegetasi dan Berarti lapisan-lapisan tanah. multidisiplin ilmu nih peneliti. Iya, kan kita nggak bisa di sendiri ya. Nggak bisa arkeolog bekerja sendiri ya. Ya, Mau harus nanya. ada bidang ilmu lain. untuk Ini lebih- kayaknya sangat-sangat penting ini harus ditanya. apa tuh? Pasti kau curiga. Tidak ada apa. Penelitian kau berapa lama tahun ini? Tahun ini 6 bulan ada? Sudah jalan berapa bulan? kita masuk, tapi sebenarnya udah selesai sih Iya. untuk pekerjaan Berapa lama fisik. itu? 5 bulanan. 5 bulan. Ini kan 5 bulan enggak? Dia penelitian enggak? Kira-kira kau ketemu jodoh enggak di sana? Selama 5 bulan itu. Sama warlock. Sama warlock. Hah? Sama warlock. Nah ini kita kepo nih. 5 bulan di sana gitu nah. Tapi itu kehidupan pribadi Mbak Surini tahu. Ada kawan aku penelitian cuma 3 bulan 4 bulan stres. Enggak ada. Gitu nah. Oh macam-macam ya. dapat. Iya. Ada juga Kanan kawan kali. aku dulu ikut penelitian, ujung-ujung putus di perjalanan. Karena itu tadi selalu senang menggali tanah tadi. Nah, kalau kau, yang mana, Rin? Aku berharapnya ketemu ya. Nggak ketemu juga 5 bulan itu, Rin. Padahal udah 2 tahun, kan 5 bulan. Sebanyak itu laki-laki, Iya. ada juga yang tiba-tiba bawa bunga gitu kan. Kalau fans banyak sih, Fans banyak. banyak. Bapak-bapak. Warlock ya. Aku mau dijadiin istri kedua. Ada panggilan sayang enggak di sana? Banyak. Apa ini dipanggil sayang? Tapi itu bercanda ya, maksudnya tahu. dalam lingkup bercanda. Kalau bisa serius kenapa tidak? Kelakar. Komunikasi aja. Apa yang dipanggil sayang? Panggilan sayang Rini itu apa di sana? Panggilan kalau dulu sih Medo. Rini, Medo. Mekdo. Heeh. Mekdo itu apa? Kayak tante. Bahasa ini julukan di Muara Jambi ya. Yang manggil kau tuh nggak tahu kalau kau ini masih gadis. Tahu lah bang, maksudnya kan itu bercanda aja. Kau dipanggil tante itu kan Ya yang paling muda, yang paling muda. tante muda. Iya, anak perempuan yang paling muda. Kenapa tidak dipanggil tante girang gitu? Daripada tante muda. Aku udah mencoba segirang itu ya. Iya, padahal kan kau girang gitu. Harusnya panggil tante girang. Wow, enggak lah. Jadi Cool. Mekdo Medo. itu panggilan sayangnya. Iya, akrab, panggilan akrab bang. Jadi kau merasa sudah akrab. Harusnya gitu dong, kan kita komunikasi tuh, kerja bareng, kerja sama bareng. Tapi tidak ketemu juga dengan jodoh tadi. Nah itu di luar kuasa aku ya, maksudnya aku udah usaha terus loh. Oh, usaha terus. Ini memang sampai hari ini pun kita pun masih misteri ya. Misteri, abang pun gimana? Candi Muara Jambi dan jodoh ini adalah misteri ilahi. Ya, misteri sampai Jadi detik itu. ini. Tuh Ber, jadi malam ini simpulannya bahwa kita akan mengungkap yang namanya misteri Candi Muara Jambi dan jodoh ini. Kenapa jadi jodohku sih? Kita akan cari tahu ini Ber. Mana tahu kita bisa minta mbah tadi. Bagus tuh. Ide bagus tak? Kalau mentok. Anjay. Apa aku harus mandi di sumurnya Kedaton kali ya? Oh bagus tuh. Selain Tidak awet tahu. muda, kita juga bisa ketemu jodoh. Setelah terungkapnya Candi Muara Jambi, jodoh ini pun terungkap. Woi bang, berapa abad lagi tuh? Masih banyak. Emang kau nak nikah cepat? Iyalah. kalau Kalau udah kau ada nikah- jodohnya. Kalau kau nikah cepat, tak jadi misteri lagi lah. Ya Berarti bisa sia-sia podcast kami malam ini. Anjir. Kalau sudah terungkap jodoh kau dalam Udah, waktu dekat. hapus aja deh, hapus. Di-cut bagian itu. Enggak, kalau bisa semuanya. Jadi kita ini podcast sampai berapa lama, Wer? Ya terserah lah, katanya ngobrol dari itu. Perasaan bisa-bisa sampai subuh ini. Katanya ngobrol dari itu tadi konsepnya.
Ayu yang belakang tuh sudah nunggu tuh, pengen itu di konten ini. Itu lagi tidak mau kali itu. Nah, kita langsung sodor di kamera apa ya? Tolonglah briefing dulu. Gak usah briefing, kita langsung. Aduh, Oh dong. gawat. Kayak dijebak beneran. Enggak ada yang prepare kayaknya. Tapi menarik nih. Apa yang menarik terus Apa itu lagi, menarik Pak terus Ferdi? hidup kau. Perasaan aku udah ada menarik-menariknya ketika kau ngomong. Mbak Suri ini nih kerja di candi di lapangan gitu, Ah. panas-panasan. Iya, iya. Ini kan banyak cewek-cewek sekarang kan ini maunya kerja di tempat yang adem gitu kan. Ada juga orangnya itu juga. Kulitnya kayak apa kan panas kan hitam gitu kan. Kawan aku ada Yang juga. standar kecantikan sekarang nih kan. Anjay. Mbak Suri Lulusan ini kayak ini juga gitu. tanggapannya. Itu personal ya, maksudnya keinginan aja. Oke. Tapi kalau menurutku seru. Gak masalah ya cewek kerja di lapangan panas-panasan. Nggak Pertanyaan masalah. Mana lebih seru, kerja di lapangan atau kerja di kantor? Yang dengan tekanan batin ya. Emang di lapangan ada tekanan batin Mbak Suri ini? Kalau di lapangan kan masih bisa berbicara sama bata-bata. Oh, Kalau di kantor berbicara dengan tembok lah. ngitungin duit orang. Kantor yang mana nih? Terkadang kan kita juga butuh ruangan ya, nggak harus di lapangan juga. Tapi kan mungkin 70%, 80% aktivitasnya di lapangan. Lapangan ya. Menarik sih, seru. Seru ya. Seru. Lebih enak di lapangan. Banyak Kalau kawan-kawan yang bekerja, perempuan yang bekerja di Banyak. Satu angkatan yang masih hidup di lapangan berapa orang? Aduh, aku nggak ngitung lagi. 2 kayaknya. Dengan 2 ya. Tinggal 2. Dari Hah? Dari apa? dari perempuan yang satu angkatan. 1 Den, kalau angkatanku. Berarti tinggal ini dewe ya. Iya, saya doang. Boleh dong ditemenin, cari temen. tapi kan banyak teman-teman yang lain, yang angkatan lain atau unit lain kan. Adik banyak adik. Adik-adik ya. Satu orang kerja di lapangan, satu orang kerja di kantor, sisanya nganggur. Enggak lah. Gitu. Enggak ya. Tapi seru di lapangan. Seru di lapangan. Seru di Ya, selain kita ini ya, maksudnya ya kita kalau untuk arkeolog leader kali ya. Kalau untuk di lapangan Leader. ekskavasi maupun pemugaran. Oh, berarti bukan Mbak Suri ini yang gali-gali tanah ya? Ya, sesekali boleh lah. Kita kan maksudnya kita Tunggu ada bos aja gali-gali. pencitraan anjir. Boleh nengok buktinya enggak? Kita pengen bukti. Ya Allah hitam. Berarti habis gali Bagda. main fisik. Kenal sama feminis nih. Ya, abang nih. Nah ini kan kejujuran. Masa salah orang jujur? Nggak mungkin tadi Mbak Dila. Suri ini memang gali-gali tadi tuh. Ini membuktikan nih, bukti nyata. Ayo. Aku Bahwa tadi dia pegang pekerja tanah keras. loh, Iya, pegang tanah iya, loh. Berarti kau tuh memang Bukan wanita cuman yang langsung turun ke tegak-tegak lapangan. lah, gitu. Iya, terjun lapangan lah. Kita nggak cuma memerintah, mengawasi. Siapa emangnya yang cuma memerintah? Emang ada yang di situ tukang merintah, Bang? Aku sih. Menarik kita, maksudnya untuk arkeolog di lapangan, terutama kita pengawasan kotak ekskavasi. Jadi kan di situ kita bukan sekedar kita dengan data, ataupun kita melakukan perekaman data, tapi juga kita memanage situasi di mana kita harus berhadapan dengan warga lokal, dengan sesama tenaga arkeolog, dengan atasan. Tuh komunikasinya harus benar-benar ini sih bagus. Jadi selain datanya kita dapat juga kita komunikasi dengan mereka. Karena melibatkan banyak Ya, orang. Ya. melibatkan banyak orang gitu nah. Itu belajar sih, belajar banget itu. Oke, terima kasih Mbak Surini atas informasi dan waktunya malam ini. Itu saya menutup ya. Aku kira masih nak nyambung tadi.